Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Akan mempresentasikan minyak bumi dan bensin. Saya Mutia Abdullah. Saya Siti Nur Uswatun Hasanah. Saya Jesslyn Devi Adisya Velandi. Pertama, minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi dan gas alam terdiri dari 1. Pembentukan minyak bumi dan gas alam. 2. Pengolahan minyak bumi. 3. Komposisi minyak bumi. Dan yang keempat, fraksi-fraksi minyak bumi. A. Pembentukan minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi merupakan hasil akhir penguraian bahan-bahan organik yang berasal dari tumbuhan dan jaringan hewan, baik yang terdapat di darat maupun di laut. Beberapa bagian jasad renik mengandung minyak dan lilin. Bagian-bagian tersebut akan membentuk bintik-bintik. Bintik-bintik itu akan tersimpan di dalam lumpur dan mengeras karena terkena tekanan bumi. Tekanan dan panas bumi secara alami akan mengenai bebatuan sehingga batuan akan menjadi panas dan batuan mulai mengeluarkan minyak kental dan peka. Pada saat batuan dan lumpur mendidih, keluar minyak dan suhunya sangat tinggi, akan dihasilkan gas alam. Komposisi minyak bumi. Secara umum, minyak bumi terdiri atas 5 unsur kimia, yaitu 83-87% karbon, 10-14% hidrogen, 0,05-6% belerang, 0,05-1,5% oksigen, 0,1-2% nitrogen, dan kurang dari 0,1% unsur-unsur logam. Komposisi molekul hidrogen yang terkandung dalam minyak bumi berdasarkan beratnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Pengolahan minyak bumi. Minyak bumi yang baru dihasilkan dari sumur eksplorasi masih berupa minyak bumi campuran. Bisa disebut minyak mentah, crude oil. Minyak tersebut diperoleh dari daerah antisinya di darat maupun di lepas pantai. Minyak mentah hasil pengoboran sumur masih belum dapat dimanfaatkan karena masih berupa campuran sehingga harus dilakukan pengolahan lebih lanjut untuk memisahkan komponen penyusunnya. Proses pemisahan komponen-komponen penyusun minyak dapat dilakukan di tempat pengilangan minyak refineries. Kilang minyak bumi berfungsi mengolah minyak mentah menjadi produk jadi seperti LPG, bensin, minyak tanah, solar, oil, dan residu. Secara umum, proses pengolahan minyak mentah dilakukan melalui 2 tahap, yaitu desalting dan distilasi. A. Desalting merupakan proses pengolahan untuk menghilangkan kotoran atau garam yang tercampur dalam minyak mentah. Proses desalting dilakukan untuk mencegah terjadinya korosi di pipa-pipa minyak dan mencegah tersumbatnya lubang-lubang di menara fraksi. B. Distilasi bertingkat. Distilasi bertingkat merupakan proses pemisahan komponen penyusun minyak mentahan berdasarkan perbedaan titik didih. Pada proses ini, sebagian minyak akan menguap dan bergerak melalui bubble caps, dan sebagian uap akan mencair lalu mengalir melalui pelat. Proses distilasi bertingkat minyak bumi menghasilkan fraksi-fraksi minyak bumi. Fraksi-fraksi minyak bumi yang diperoleh dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Yang pertama, ada gas yang biasa digunakan sebagai bahan bakar kompor gas, bahan bakar gas, sumber hidrogen dan umpan proses petrokimia. Yang kedua ada petroleum ether, digunakan sebagai pelarut dan dry cleaning. Yang ketiga ada bensin, digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor, bahan bakar penerbangan bermesin piston, dan umpan proses petrokimia. Yang keempat ada nafta atau bensin berat, digunakan sebagai zat adiktif bensin, bahan dasar pengolahan kimia. Yang kelima ada kerosin, digunakan sebagai bahan bakar rumah tangga dan mesin jet. Yang keenam ada solar dan minyak diesel, digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel dan industri. Yang ketujuh ada pelumas atau oli, digunakan sebagai pelumas. Yang kedelapan ada parafin, digunakan sebagai lilin. Dan yang kesembilan ada residu atau aspal atau bitumen.
digunakan sebagai pengeras jalan raya dan bahan-bahan bakar boiler. Fraksi-fraksi minyak bumi. 1. LPG, Liquefied Petroleum Gas, merupakan gas hasil pengolahan minyak bumi yang dicairkan. 2. Petroleum Ether, dihasilkan dari proses pengolahan minyak mentah pada suhu 30–90 derajat Celcius yang merupakan senyawa hidrokarbon yang terdiri atas campuran pentana, heksana, dan heptana. 3. Bensin atau gasolin. Bensin digunakan sebagai bahan bakar bermotor, bahan bakar penerbangan bermesin, piston, dan umpan proses petrokimia. 4. Nafta merupakan bagian dari fraksi minyak bumi yang digunakan untuk menghasilkan bahan baku industri. 5. Minyak tanah atau kerosin. Kerosin dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan bensin melalui proses kertakan atau cracking. Di berbagai negara, kerosin digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak dan bahan bakar lampu minyak. Sedangkan di negara-negara maju, kerosin diolah untuk dijadikan bahan bakar mesin jet. Gunaan lain dari kerosin adalah untuk campuran dalam cairan pembasmi serangga. 6. Minyak diesel atau solar. Solar digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Seperti halnya dengan kerosin, solar dapat dikertak untuk menghasilkan bensin. 7. Minyak pelumas atau oli. Minyak digunakan sebagai pelumas, lubrikan. 8. Parafin. Parafin merupakan zat padat dengan titik cair rendah, umumnya tercampur dengan oli. Parafin digunakan sebagai bahan baku lilin untuk penerangan, batik, maupun kosmetik. 9. Residu. Residu dapat digunakan untuk membuat minyak gosok atau gemuk dan lilin. Residu yang dihasilkan dari proses distilasi pada menara fraksinasi diolah kembali di unit distilasi vakum. B. Bensin dan dampak pembakaran bahan bakar. Salah satu bahan yang sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari adalah bensin. Bensin atau gasolin merupakan fraksi minyak bumi yang bersifat paling komersial dan banyak diproduksi. Bensin, komponen utama bensin adalah campuran isomer heptana dan oktana. Bensin merupakan fraksi minyak bumi yang jumlahnya relatif sedikit. Oleh karena itu, selain melalui proses distilasi bertingkat minyak mentah, bensin juga diperoleh melalui proses kertakan. Kertakan atau perengkahan merupakan pemutusan hidrokarbon yang mempunyai rantai panjang menjadi hidrokarbon berantai pendek. Kualitas bensin. Mesin bermotor dapat bekerja karena adanya energi dari hasil pembakaran bensin. Bensin mengandung campuran hidrokarbon rantai lurus maupun rantai bercabang. Hidrokarbon penyusun bensin akan menentukan ketetapan waktu pembakaran. Makin lurus rantai karbon, pembakaran bensin berlangsung makin cepat. Ketukan keras ditimbulkan oleh komponen rantai karbon lurus dari bensin. Sementara itu, rantai karbon bercabang menimbulkan ketukan lebih lama. Ukuran kualitas pembakaran bensin dinyatakan dalam bilangan atau angka oktan. Bilangan oktan adalah bilangan hasil perbandingan antara nilai ketukan bensin terhadap nilai ketukan dari campuran hidrokarbon standar yaitu N-heptana dan iso-oktana. A. Cara menentukan bilangan oktan pada bensin. Makin tinggi bilangan oktan, kualitas bensin makin bagus. Terdapat 3 metode pengukuran bilangan oktan, yaitu pengukuran pada kecepatan dan suhu tinggi, pengukuran pada kecepatan sedang, serta pengukuran hidrokarbon murni. B. Cara meningkatkan bilangan oktan bensin. Yang pertama ada memperbanyak kadar iso-oktana dalam bensin. Kedua, menambah zat adiktif ke dalam bensin seperti etanol. Ketiga, perengkahan termal yang menghasilkan heksana. 4. Mengubah bentuk struktur senyawa hidrokarbon dari rantai lurus bercabang atau reforming. 5. Menggabungkan hidrokarbon rantai pendek menjadi hidrokarbon berantai lebih panjang atau polimerisasi. C. Bilangan oktan pada beberapa jenis bensin. Yang pertama, jenis bensin premium. Terdapat 88 bilangan oktan, Pertalite 90, Pertamax 92,
pertama close 95, pertama turbo 98, dan yang terakhir pertama crashing terdapat 100 bilangan oktan. Dampak pembakaran bahan bakar. Berikut adalah zat-zat beracun emisi kendaraan serta dampak negatif terhadap kesehatan. Yang pertama yaitu CO, mengurangi jumlah oksigen dalam darah, mengakibatkan gangguan berpikir, jantung bekerja lebih berat, dan dapat mengakibatkan pingsan hingga kematian. Yang kedua yaitu HC, mengganggu pembentukan sel darah merah, menyebabkan tekanan darah tinggi, menurunkan tingkat kecerdasan anak dan perkembangan mental anak, kelahiran prematur, serta mengganggu reproduksi pada pria. Yang ketiga yaitu PB, mengakibatkan iritasi mata, batuk-batuk, rasa kantuk, bertak kulit, leukemia, kanker paru-paru, dan perubahan kode genetik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.